الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 1874 pelajaran sebelum Ramadan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل mana saja laki-laki a'taqa imra'an musliman yang dia memerdekakan seorang laki-laki muslim dari perbudakan, istangqadallah maka Allah akan menyelamatkan bikulli adwin minhu dengan setiap anggota tubuh minhu dari orang yang memerdekakan, orang yang dimerdekakan, udwan satu anggota minhu dari orang yang memerdekakan, minan nari dari api neraka. Mana saja laki-laki yang memerdekakan laki-laki muslim, maka dengan sebab dia memerdekakan tadi, setiap anggota tubuhnya muslim yang dimerdekakan, jadi asbab setiap anggota tubuh yang memerdekakan diselamatkan dari api neraka. Wa qala Sa'id Marjanah fangtalaqtu, maka aku pergi bihi dengan membawa hadis tersebut, ila Ali ibn al-Husain kepada Ali putranya Sayyidina Husain, Ali Zainul Abidin. Fa'amata maka menuju Ali bin Husain li Abdillah ila Abdillah kepada budak punya beliau, qad a'tahu Allahu bihi yang sungguh telah memberikan kepada beliau bihi hamba tersebut, Abdullah bin Ja'far, Abdullah putranya Ja'far, 10,000 dirhamin 10.000 dirham, au alfa dinarin atau 1.000 dinar. Jadi hadis tersebut oleh Sa'id bin Marjanah diriwayatkan kepada putranya Sayyidina Ali, satu-satunya putranya Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Husain, cucunya Sayyidina Ali, satu-satunya cucunya Sayyidina Ali yang masih hidup, yang lainnya terbunuh di Karbala. Maka Ali bin Husain tadi langsung mempraktekkan hadis tersebut. Beliau punya budak yang hasil pemberian dari kerabat beliau, yaitu Abdullah putranya Ja'far, yang mana Ja'far adalah saudaranya Sayyidina Ali dari sepupu beliau ya. Harganya itu 10.000 dirham, atau bahkan harganya budak tadi 1.000 dinar. 1 dinar itu seberat 4 gram emas murni. Jadi seharga 4 kilogram emas. 1 emas kalau sekarang itu kurang lebih harganya 1 kilo emas harganya 1 miliaran. Jadi budak ini harganya 4 miliar, budak istimewa, Masya Allah. Langsung beliau memerdekakannya. Ini harganya budak juga mahal-mahal gitu ya. Ada budak yang istimewa harganya sampai miliaran. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, qala telah bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa barang siapa memerdekakan raqabatan muslimatan budak yang Islam, a'taqallah maka Allah akan memerdekakan bikulli adwin minhu dengan sebab setiap bikul dengan setiap anggota minhu dari mu'taq, dari hamba yang dimerdekakan, udwan minhu satu anggota minhu dari yang memerdekakan, minan nari dari api neraka, hatta farjahu bi farjihi, hatta ataqa farjahu bi farjihi, sehingga Allah memerdekakan dari neraka kemaluannya yang memerdekakan bi farjihi dengan sebab
farjinya orang yang dimerdekakan. Kalau yang ini farjahu kembali kepada mu'tik, farjihi mu'taq, bi farjihi mu'taq. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'taqa raqabatan mu'minatan, barang siapa memerdekakan budak yang iman, fahiya maka raqabah mukminah tadi fikakuhu jadi kemerdekaan dia, jadi pelepasan dia minan nari dari api neraka. Rawa Ahmadu Abu Dawud wa Nasai fi hadis Hakim wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala kuntu, adanya aku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam pertempuran Tabuk. Fa atahu nafarun min Bani Sulaim, maka kemudian datang pada Nabi sekelompok orang dari Bani Sulaim. Nafar itu dari 3 sampai 10 biasanya gitu. Faqalu, maka mereka bilang pada Nabi, inna sahibana, sesungguhnya teman kami, qad aujaba, sungguh dia telah berbuat satu pelanggaran yang memastikan dia masuk neraka. Dia telah buat pelanggaran besar yang dengan pelanggaran itu kalau enggak diimain Allah mesti dia masuk neraka itu sudah. Faqala, maka Nabi bersabda, a'tiqu, merdekakanlah oleh kalian anhu, dari teman kalian itu. Maksudnya merdekakan oleh kalian, niatnya untuk teman kamu yang kamu laporkan itu. Raqabatan, budak. Yu'tiqullah, maka Allah akan memerdekakan. Bi kulli adwin minha, dengan sebab setiap anggota tubuh minha, dari raqabah mukminah. Udwan minhu, anggota minhu dari sahib kalian, minan nari, dari api neraka. Rawahu Abu Dawud Ibn Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Qauluhu, perkataannya rawi aujabah ay ata, maksudnya sahib kita telah melakukan bi fi'lin, satu perbuatan. Aujabalahu, yang perbuatan tadi memastikan untuknya an-nar, untuk masuk neraka. Thawabu man hafidha farjahu khaufan minallah azza wa jalla, pahalanya orang yang menjaga kemaluannya karena takut kepada Allah. Jadi di antara kewajibannya manusia adalah mengatur anggota tubuhnya sesuai dengan ridhonya Allah. Yang mana jawarih, anggota tubuh itu bagian dari sumber amalan dia di dunia ini. Sumber amalan ada 3, hati, lisan, dan anggota tubuh. Jadi antara anggota tubuh yang adalah kemaluan, yang itu jadi asbab wujudnya kita ya dari kemaluan itu. Sekian banyak ayat cerita khusus pentingnya orang-orang hamba-hamba Allah untuk menjaga kemaluannya. Itu adalah sifatnya orang-orang yang diridhai Allah, alladzina hum li furujihim hafizun. Itu selepas dijaga itu apa enggak ada solusi untuk kemaluan yang memang kemaluan itu perlu kebutuhan? Ada solusi dengan menikah, dengan memiliki budak yang perempuan. Semua larangan dalam agama itu hakikatnya ujian. Mesti ada solusi yang untuk solusi larangan itu. Dilarang berzina, solusinya menikah. Dilarang riba, solusinya berdagang. Allah. Dilarang membungai, solusinya dengan berhutang tanpa bunga, atau dengan titip tanpa bunga, atau dengan ya apa itu, meminjam, bukan berhutang, meminjam aja ya. Allah, tanpa bunga.
Lah pelanggaran yang kaitan dengan farji itu yang sampai berzina atau liwat itu bagian dari dosa besar. Yang mana dosanya banyak ulama berpendapat itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Karena dengan sebab perzinaan bisa muncul generasi-generasi yang tidak ada pembimbingnya, tidak ada ayahnya, akhirnya generasi tersebut hidupnya jadi berantakan. Dan Allah telah berjanji dalam ayat yang akan kita baca, kalau kita ini menjauhi pelanggaran-pelanggaran besar dalam agama dan kita beriman, maka kesalahan-kesalahan kecil itu, dosa-dosa kecil akan dimaafkan semuanya oleh Allah. Di antara pelanggaran besar adalah pelanggaran-pelanggaran yang dalam agama sudah ditentukan hukumannya. Seperti berzina ada hukumannya, mencuri sampai nisab ada hukumannya, kemudian membunuh tanpa dibenarkan oleh Islam ada hukuman yang telah ditentukan, murtad ada hukuman yang telah ditentukan, menuduh orang yang dia ini orang baik-baik bukan orang yang jalang, dia tuduh berzina tanpa bukti, itu yang dipastikan itu termasuk dosa-dosa besar. Dan masih ada yang lain-lain. Ibnu Hajar menyusun kitab khusus namanya kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa yang menurut pandangan agama adalah dosa-dosa besar, biar kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut supaya masih dapat janji dari firman Allah yang akan kita baca ini. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, kalau kalian menjauhi, kaba'ira ma, besar-besarnya perkara, maksudnya dosa-dosa besar, tunhauna anhu, yang kalian dilarang anhu dari perkara tersebut. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukafir ankum, maka aku Allah akan menghapus dari kalian sayyiatikum, keburukan atau kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau orang itu menjauhi dosa besar, dijamin dosa-dosa kecilnya akan dimaafkan oleh Allah. Bukan itu saja, wa nudkhilkum, dan aku Allah akan memasukkan kalian mudkhalan, tempat masuk, kariman, yang mulia, maksudnya surga. Kemarin sudah diterangkan bahwa dosa-dosa besar diantaranya yang telah kita sebutkan tadi. Kadang-kadang dosa itu sebetulnya aslinya tidak besar, tetapi karena dijalani dengan istiqomah, numpuk akhirnya jadi besar. Seperti dosa itu anggap saja seperti penyakit. Dosa kecil seperti penyakit gudik di tubuh kita. Kecil tapi kita biarkan, bahkan kita rawat, malah kita garui, terus lama-lama menyebar seluruh tubuh, menjadi masalah besar, tidak kalah besarnya dengan penyakit-penyakit yang gawat. Bisa tubuh kita busuk, bernanah, bahkan tulangnya pun bisa kelihatan gara-gara sakit gudik yang dibiarkan menyebar, malah digarukin terus, malah dinikmati. Katanya nikmat yang paling nikmat diantaranya di dunia ini adalah nggaruk gudik, katanya. Ya begitu juga dosa kecil itu terus
bisa sejanding dengan dosa besar, bahkan bisa melebihi dosa besar karena numpuk-numpuk tadi. Maka hati-hati dengan perasaan saya ini nggak pernah buat dosa besar. Ternyata buat dosa kecil yang rutin, dan dosa kecilnya banyak yang dikerjakan, yang ini, yang itu, akhirnya jadi yang numpuk jadi banyak. Akhirnya tidak dapat janji yang telah dijanjikan dalam firman Allah yang barusan kita baca tadi. Maulaya salli wa sallim daima